Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di kesempatan kali ini, saya beserta kelompok saya akan mempresentasikan tugas manajemen logistik, yaitu tentang cross-docking. Sebelum memulai inti pembahasannya, saya akan menyebutkan anggota dari kelompok saya, yaitu Titin Fatimah, Rahmat Hidayat Langaru, Susi Wulandari, Maiheska Sari BRPT, Julfikar S. Kambode, dan yang terakhir, Khairul Eliska. Memasuki poin yang pertama, yaitu tentang pengertian dari cross-docking. Cross-docking adalah suatu tipikal pergudangan di mana produk dari berbagai macam supplier diterima di dalam satu fasilitas gudang yang kemudian digabungkan untuk tujuan pengiriman yang sama, lalu diberangkatkan dengan waktu yang secepatnya tanpa harus disimpan di dalam gudang. Arti secara umum untuk gudang jenis ini adalah gudang transit, karena dalam sistem ini hanya mengenal istilah zero inventory sehingga tidak ada penyimpanan barang. Selanjutnya, cross-docking mendukung distribusi barang yang tepat waktu dan sinkronisasi yang lebih baik dengan permintaan, terutama terkait dengan sektor retail atau seringkali di dalam pengecer besar, tetapi juga dapat diterapkan pada manufaktur dan distribusi. Cross-docking terutama tergantung pada truk. Selanjutnya, berikut ini merupakan proses dari cross-docking itu sendiri, mulai dari pengisian barang, di mana barang itu diterima, kemudian disisihkan, kemudian disimpan ke dalam gudang penyimpanan. Untuk pemenuhan pemesanan pelanggan sendiri, barang yang disimpan, kemudian dialokasikan, kemudian barang itu dipilih, lalu barang tersebut dikirimkan. Sedangkan dalam cross-docking sendiri, barang yang diterima, kemudian dialokasikan, barang tersebut dipilih, lalu dipindahkan, kemudian yang terakhir yaitu mengirimkan barang. Selanjutnya, berikut ini merupakan 3 cara untuk melakukan distribusi. Yang pertama ada distribusi tradisional, di mana vendor mengirimkan barang ke distribution center retail, di mana barang disimpan sampai pesanan toko perlu dipenuhi, di mana mereka kemudian diambil atau sering menggunakan proses gelombang untuk batch toko dan dikirimkan ke toko basic. Yang kedua ada cross-dock distribution center, di mana pengiriman dari pemasok masuk dipindahkan langsung ke kendaraan keluar, dengan sangat sedikit jika ada penyimpanan di antaranya. Dalam situasi terbaik, produk tidak pernah menyentuh lantai atau rak, meskipun beberapa tahapan sering digunakan. Yang ketiga ada pengiriman langsung ke toko, di mana vendor mengirimkan barang langsung dari fasilitas mereka sendiri ke gerai toko retail. Kemudian ada keuntungan dari proses cross-docking. Yang pertama, yaitu meminimalkan pergudangan dan skala ekonomi dalam arus keluar atau dari distribution center ke pelanggan. Yang kedua, fungsi persediaan distribusi center yang mahal menjadi minimal, sambil tetap mempertahankan fungsi nilai tambah dari konsolidasi dan pengiriman. Yang ketiga, arus masuk dari pemasok dengan demikian langsung ditransfer ke arus keluar atau ke pelanggan dengan sedikit jika ada pergudangan. Yang keempat, pengiriman biasanya menghabiskan waktu kurang dari 24 jam di pusat distribusi, atau bisa sampai hanya menghabiskan kurang dari 1 jam. Selanjutnya ada proses pradistribusi dan pasca distribusi. Pradistribusi sendiri merupakan pelanggan ditugaskan sebelum pengiriman meninggalkan vendor, sehingga tiba di cross-dock dengan kantong dan diberi tag untuk ditransfer. Dan pasca distribusi sendiri merupakan proses yang mengalokasikan material ke tokonya. Misalnya, cross-dock Walmart mungkin menerima 20 palet deterjen Tide tanpa label untuk masing-masing toko. Pekerja di cross-dock mengalokasikan 3 palet ke toko 23, 5 palet ke toko 14, dan seterusnya. Kemudian persyaratan dari cross-docking sendiri, yang pertama, penanganan material otomatis. Fungsi ini merupakan sistem
Cross-docking otomatis biasanya terdiri dari serangkaian conveyor untuk menerima dan menyortir kotak. Pemindai kode batang membaca kode identifikasi pada setiap kotak untuk melacak produk melalui sistem cross-dock. Dan berdasarkan informasi dari WMS atau sistem pemesanan, sistem otomatis menyortir kotak ke truk atau palet untuk pengiriman. Yang kedua ada sistem manajemen gudang atau WMS, di mana sistem ini mengontrol aliran sangat penting dalam cross-docking. Sebuah WMS menyelesaikan ini dengan menerima informasi produk melalui WEB atau AD dan melacak pergerakan produk. Yang ketiga ada sistem pemrosesan pesanan. Yang keempat ada sistem kontrol kualitas, di mana operasi yang ketat namun gesit semakin penting karena volume bisnis lintas dermaga meningkat, terutama saat menangani pemasok baru. Kontrol kualitas yang baik sangat penting untuk menghindari keterlambatan, kemacetan, atau biaya yang terkait dengan pengiriman produk yang lebih rendah. Kemudian ada hubungan yang kuat antara mitra rantai pasokan. Jika gagal membangun hubungan kerja yang baik dengan mitra rantai pasokan Anda, dapat menyebabkan kegagalan upaya lintas blok. Berbagai informasi, komunikasi yang jelas, kepercayaan pada kualitas dan kesesuaian barang, dan ketersediaan produk adalah beberapa karakteristik yang menghasilkan cross-docking yang efektif. Berikut ini merupakan kelemahan dari cross-docking. Yang pertama, yaitu truk yang digunakan harus sesuai dengan kapasitas yang dibutuhkan. Yang kedua, penambahan handle muatan dapat meningkatkan potensi kerusakan barang. Yang ketiga, biaya tenaga kerja kuli atau tenaga angkut meningkat. Kemudian yang poin terakhir yaitu ada contoh gudang cross-docking atau gudang transit yang ada di Indonesia. Yang pertama ada PT Mitra Adira Utama. Yang kedua ada PT Serasi Logistik Indonesia yang berada di Serang Baru, Bekasi. Yang ketiga ada GAC Samudra Logistik Services yang terletak di Jalan Waru Blok F2 nomor 5, kawasan Industri Delta Silkon 2, Bekasi Selatan. Yang keempat atau yang terakhir ada Kamigumi Logistik Indonesia yang terletak di Bekasi City. Sekian presentasi mengenai cross-docking yang telah kami sampaikan. Kurang lebihnya mohon dimaafkan dan atas perhatiannya kami ucapkan